2201 serangan, 20. Lin Zuyi, kenapa kamu? Gu Qingqing terkejut. Ia tidak takut ketika Chen Wenji menodongkan pistol ke kepalanya saat itu. Ia juga tidak takut ketika bertarung di tebing gunung. Namun, saat ini, setelah melihat Lin Zuyi di lubang besar di belakangnya dan terus berdarah, ia benar-benar sedikit takut. Bukan karena takut dia mati sendiri, tapi karena takut dia akan membuat Lin Zuyi mati bersama. Lagi pula, orang ini bukan kerabat atau alasan. Ia telah diejek karena telah datang jauh-jauh untuk menyelamatkannya. Tanpa diduga, ia telah menumpahkan begitu banyak darah untuk menyelamatkannya. Ketika Sang Xia baru saja membereskan orang, dia tidak menyadarinya. Ditembak oleh seorang anak kecil. Lin Zuyi terlihat agak lemah saat berbicara, bahkan saat menarik napas, dia tampak bocor. Melihat wajah khawatir Gu Qingqing, ia masih tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Peluru itu seharusnya menembus tulang rusuk ke-11 dan ke-11 kananku. Sederhananya, itu mengenai paru-paru kananku, jadi sekarang agak sulit untuk berbicara. Kau harus pergi. Bagaimana aku bisa pergi dulu pada saat seperti ini? Gu Qingqing menggigit ciumannya, terutama ketika ia melihat Lin Zuyi berbicara dengan sulit, kesedihan yang tak terlukiskan melanda. Aku akan menyukainya. Lupakan saja, tapi kamu masih membantuku. Lin Zuyi hanya menolak. Meskipun tujuan mereka adalah kamu, tapi kamu hanya bernilai 3 juta yuan. Apakah kamu tahu berapa nilai aku setelah mereka menangkapku? Di belakangku ada seluruh keluarga Lin. Mereka mengambil nyawaku untuk mendapatkan harga 100 juta yuan. Karena itu, mereka tidak akan membunuhku. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu tunggu-tunggu? Gu Qingqing tahu bahwa ia sedang menghibur dirinya sendiri, jadi ia tidak bisa melepaskannya. Tanpa sadar, ia meletakkan satu lengannya di bahunya, berdiri dan membantu pergi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Lin Zuyi juga menolak. Jika kamu melakukannya demi kebaikanku, kamu lari dulu, lari pulang, dan bertemu dengan Leng Xicheng, kamu harus bersama. Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Sejak kapan dia mengatakan hal seperti itu? Lin Zuyi masih tertawa. Kamu juga bukan tidak. Aku tidak tahu, nilai terbesarmu adalah Leng Xicheng menyukaimu. Meskipun sekarang dia dipecat oleh ayahnya, dia adalah anak tunggal dari keluarga Leng. Cepat atau lambat, grup Leng akan tetap menjadi miliknya. Dia masih menyukaimu, kamu menikah dengannya, kamu adalah muda keluarga Leng. Selama Anda mengatakan nyonya pun, selama Anda mengizinkannya bekerja sama dengan keluarga Lin kami, Anda tidak perlu khawatir tentang perkembangan keluarga Lin di masa depan. Keluarga Lin kami telah bertahan selama beberapa dekade terakhir dan tidak dapat lagi mengikutinya. Kau bilang aku menyelamatkanmu kali ini. Berapa banyak dia berhutang padaku? Gu Qingqing menggigit bibirnya. Bahkan jika apa yang dikatakannya benar, menyelamatkannya hanya untuk keuntungan, Gu Qingqing tidak bisa membiarkan mati di sini. Hentikan, tinggalkan sedikit kekuatan. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu memindahkan aku seperti ini, lukaku lebih dalam, aku mati lebih cepat, lebih baik kamu menurunkanku dan pergi ke polisi untuk meminta bantuan. Keluarga Lin kami memiliki kekuatan dunia bawah, dan mereka tidak berani membunuh saya. Lin Zuyi, sebelum Gu Qingqing selesai berbicara, suara mobil di belakang terdengar bergemuruh, dan ia bisa melihat cahaya lampu depan mobil. Kali ini Lin Zuyi tidak membujuknya untuk pergi, dia hanya bertanya. Apakah kamu membawa pistolku? Gu Qingqing mengangguk. Apa kamu masih ingin menyergap mereka? Wajah Lin Zuyi pucat, dia gemetar. Aku memiliki 6 peluru di pistol ini, baru saja menembakkan 3 kali, dan masih ada 3 peluru di dalamnya. Jika Anda benar-benar tidak ingin tahan, keributan untuk meninggalkan satu untuk saya sebelum Anda ditangkap oleh mereka. 2202 penyerangan, 21. Tapi tadi kamu bilang. Lin Zuyi menarik napas dalam-dalam. Dapat terdengar bahwa ia bahkan bergetar saat menarik napas. Aku seorang pria dewasa, tidak masalah, kuncinya adalah kamu. Apa yang akan terjadi jika seorang wanita jatuh ke dalam geng seperti itu? Pada kenyataannya, semua orang dapat terpengaruh. Gu Qingqing mengerutkan keningnya lebih dalam. Ia berpegangan tangan dan berkata dalam waktu yang lama. Meski begitu, aku tidak ingin mengakhiri hidupku dengan mudah. Ibu dan saudara laki-laki bertahan, tidak peduli Chen Wenji,
Su Zijin atau orang lain, siapapun yang menginginkan nyawanya tergantung pada apakah mereka dapat mengambilnya dengan mudah. Lin Zui menatap wajahnya untuk waktu yang lama, kemudian menundukkan kepalanya dan tersenyum. Petik 2 titik titik titik. Pantas saja, tidak heran jika Leng Xicheng menyukaimu. Benar-benar luar biasa. Sekarang coba pikirkan, kamu dan keluargamu benar-benar berbeda. Kau yakin kau anaknya? Ternyata Gu Qingqing akan segera membantah jika menyebut anggota keluarganya, dan sekarang, ia malah merasa aneh. Aku bercanda. Dengan kata lain, Lin Zui masih merasa bercanda saat ini. Meskipun dia tersenyum di wajahnya, dia dan Gu Qingqing sama-sama tahu bahwa ini bukan permainan. Sekarang mereka sudah kehabisan akal, dan apapun yang bisa membuat mereka mati. Tidak lama kemudian, beberapa kendaraan off-road yang diperkuat keluar, dan sekelompok orang berseragam kamuflase melompat dari mobil dan mengelilingi mereka. Seorang pria yang tidak tinggi, berkulit gelap, dan memiliki janggut yang sama membuka jendela mobil dan berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Lin Zui masih bisa mengerti apa yang mereka katakan dan jelaskan dengan suara rendah, "Wendy, nama Inggris Chen Wenji, bagaimana dengan mereka?" Sepertinya mereka sudah membunuhnya. Pria yang memiliki 8 karakter Hu ini berputar di tubuh Gu Qingqing dan Lin Zui, dan akhirnya tetap berada di tubuh Gu Qingqing. Kamu adalah wanita Leng Xicheng. Gu Qingqing langsung menghalangi Lin Zui dari belakang. Ini aku yang membunuh Chen Wenji. Aku adalah Gu Qingqing, bukankah kau ingin aku mengganti 3 juta? Baiklah, aku ikut. Pria berjenggot itu mengungkapkan keraguannya. Ini adalah bawahan Leng Xicheng untuk melindungiku. Dia tertembak dan akan mati. Tidak ada gunanya kalian menangkapnya. Biarkan dia hidup dan mati di sini. Karena dia adalah bawahan, dia bisa langsung membunuh. Orang di sebelahnya menyarankan bahwa pria berjenggot 8 ini juga setuju, dan Gu Qingqing segera berdiri di depannya. Pokoknya yang kamu inginkan adalah nyawaku, tangkap saja aku dan selesaikan. Jika Anda tidak setuju, maka saya harus tidak bekerja sama, atau saya akan mati di sini. Para penculik tidak akan berbicara prinsip kepada mereka. Mendengar dia mengatakan itu, semua orang mengarahkan pistol ke arahnya. Gu Qingqing menutup matanya dan menghentikan Lin Zui. Pada saat ini, dia tidak tahu siapa itu, sepertinya dia mengenali identitas Lin Zui. Dia berbalik dan berbisik kepada pria berjenggot 8 itu, sepertinya dia adalah pemimpin keluarga Lin. Pemimpin keluarga Lin. Maksudmu keluarga Lin? Pria berjenggot itu melirik Lin Zui. Kalau begitu, aku harus mengajak kalian berdua ke desaku untuk beristirahat. Petik 2. Tepat ketika seseorang mendekat untuk melihatnya, Gu Qingqing juga merentangkan tangannya untuk melindungi Lin Zui di belakangnya, takut mereka akan mengambil gambar saat dia tidak siap. Tepat ketika dia gelisah, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari jarak jauh. 2203 serangan, 22. Semua orang melihat sumber suara tembakan, siapa tahu saat ini ada suara gemuruh yang keras. Semua orang mengangkat kepala dan melihat helikopter melayang di udara, meski tidak ada logo di helikopter, yang jelas itu berasal dari dalam negeri. Ini pasti orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Arus udara yang sangat besar, berputar di langit, tetapi karena di sini semuanya pegunungan tinggi, bentang alamnya kompleks, dan di bawah tanah tidak tahu apakah ada penjelajahan darat, jadi pesawat terus melayang di atasnya, tetapi tidak ada yang turun untuk sementara waktu. Orang di dalam pesawat itu memang Leng Xiseng, memeriksa Sim Pek Kun dan Lucy. Semua Su Zijin diambil alih oleh Su Zongsu, dan dia melewatinya Lucy setelah menghubungi garis ini, dia menghubungi Chen Wenji melalui Zhang Ying. Mereka tidak langsung menghubungi, juga tidak memiliki cukup bukti. Mengenai hal-hal Su Zijin pergi ke rumah sakit afiliasi, polisi menyelidikinya, asisten dokter mengakui bahwa dia telah menerima uangnya dan menyebutkan kondisi fisik Gu Qingqing kepadanya. Tetapi tidak membantu kasus tersebut. Dan menyelidikinya Lucy, meskipun dia tahu bahwa dia mungkin memiliki hubungan dengan dunia bawah di sini, dia menghubunginya melalui jalur asing. Meskipun kasus ini secara resmi dilaporkan Lucy kebangsaan bukanlah negara Tiongkok, dan sekarang tidak ada di Tiongkok, tidak ada bukti, dan bahkan penangkapan pun tidak bisa. Bahkan membawa Zhang Ying ke sini hanya untuk menyelidiki. Tidak ada bukti sama sekali. Dia menghubungi Chen Wenji melalui perantara yang ditemukan oleh agen, dan dia memilih radius dengan bersih.
Setidaknya selama periode penyelidikan ini, tidak ada petunjuk yang dapat digunakan. Untuk sesaat, ia membahas jalan buntu. Ia masih bersatu di jalan. Setiap pintu keluar kota berada di kota Lengxi. Meskipun sekarang Gu Qingqing dipecat dari jabatannya, ia masih memiliki kontak yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia menemukan orang yang ia kenal dan menyelidiki bahwa Gu Qingqing memiliki 3 juta orang yang membeli nyawanya. Jika ingin membeli nyawa, mereka berada di perbatasan negara, pasti para tahanan akan meninggalkan negara ini. Tapi di mana kita bisa keluar? Karena Lin Zui bisa menyelidiki sejauh mana kemungkinan dunia bawah melintasi perbatasan, maka Leng Xicheng akan meluangkan waktu sejenak, tentu saja. Tapi dia hanya bisa mengetahui kira-kira sejauh mana Gu Qingqing dan yang lainnya mungkin akan pergi, dan tidak bisa berada di lokasi yang tepat. Waktu adalah kehidupan. Jika ingin mencari gunung sedikit, mungkin menemukan petunjuk, dan sayur lobak sudah dingin. Tetapi saat ini, Leng Xicheng sudah lama dihentikan dari jabatannya, dan tidak ada yang bisa dipindahkan. Dia juga punya cara. Dia tidak bisa bergerak ke orang-orang grup Leng, tapi dia bisa meminta bantuan. Dia segera menghubungi keluarga Ling Jiayu dan keluarga Mo. Kekuatan keluarga Modong yang tidak bisa sampai ke sini, tapi keluarga Ling bisa. Saat ini, dia meminta keluarga Ling untuk memindahkan helikopter ke sana dan langsung terbang ke sana. Dia adalah orang pertama yang melompat. Sayangnya, setelah memahami tujuannya, dia dilengkapi dengan tindakan anti peluru. Ketika dia naik ke pesawat, dia mengikuti rute yang mungkin melarikan diri dan bekerja sama dengan penyelidikan dan pencarian darat. Benar saja, di hutan lebat ini, pesawat menemukan jejak Gu Qingqing. Leng Xicheng akan segera turun, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Ia membuat target untuk musuh. Bahkan jika dia mengenakan pelindung tubuh lengkap, orang lain tidak akan melepaskannya dengan mudah. Di bawah ini, ketika suara tembakan terdengar di awal, dan semua orang memperhatikan sumber suara tembakan, reaksi pertama Lin Zui segera mencari tempat untuk bersembunyi. 2204 serangan, 23. Entah itu polisi yang melakukan untuk melindungi mereka, atau 2 gelombang orang hitam atau mata-mata di tempat lain mereka. Namun, mereka berdua terjebak di dalamnya, dan mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Ketika Lin Zui menarik Gu Qingqing untuk bersembunyi di balik pohon, ia juga memperhatikan tindakan mereka. Dia dengan cepat mengangkat senjatanya, tidak melepaskan Lin Zui lebih cepat darinya. Ketika dia baru saja mengalihkan perhatiannya untuk mengamati tembakan, dia telah menembak ketika dia mengulurkan tubuhnya ke belakang. Meskipun pelurunya tidak mengenai, dia memaksa Ba Zihu mundur 1 langkah. Di atas, Leng Xicheng mendengar suara tembakan di bawah, mana yang bisa ditahan. Dia segera mendorong orang di sebelahnya, membuka pintu, dan langsung menembak. Begitu dia menembak, 8 karakter di bawah juga melawan. Untungnya, helikopter yang dipinjamkan dari keluarga Ling ini direstrukturisasi secara khusus dan menggunakan pelat baja khusus militer. Kecuali jika jaraknya sangat dekat, menggunakan peluncur roket mortir, bagaimana bisa begitu mudah ditembak jatuh. Untuk sesaat, semua orang mulai saling baku tembak. 8 karakter Hu memberi orang di sekitar mata, sekelompok orang bergerak secara terpisah-pisah, beberapa mulai melawan, beberapa mengemudi untuk merespons, dan 3 gerakan mengepung, secara bertahap mendekati 2 orang di balik pohon. Tidak peduli berapa banyak orang di luar, itu benar-benar mampu mengendalikan Lin Zui dan Gu Qingqing. Ada sandera di tangan, setidaknya orang di atas tidak berani mengambil tindakan. Mereka mendekat, dan Lin Zui di belakang pohon tidak duduk menunggu kematian. Dia menutupi dengan hati-hati, lalu dia berbalik dan menembak, dan segera bersembunyi. Setelah 1 set peluru selesai, Lin Zui segera mengarahkannya, bantu aku mengambil selongsong peluru dari saku dalam bajuku. Gu Qingqing melakukan apa yang dikatakan, Lin Zui mengganti lagu itu secepat mungkin, lalu menoleh lagi. Dor beberapa kali. Gu Qingqing tahu bahwa ia mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Orang-orang di atas tidak berani terburu-buru, selain menjelajah darat dan senjata, ada juga yang takut menembak dan melukai sandera. Semakin lama mereka mendukung di sini, semakin banyak waktu yang mereka perjuangkan. Tapi Lin Zui tidak punya waktu lagi. Gu Qingqing melihat darah mengalir semakin banyak, wajahnya juga semakin pucat. Ia bersandar pada batang pohon,
dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia hanya mengandalkan kekuatan untuk menahan dirinya agar tidak pingsan. Jika dia tidak pergi ke rumah sakit untuk perawatan, dia tidak akan menggunakan orang-orang ini untuk mengganti senjatanya, dan dia akan mati sendiri. Itu adalah beberapa tembakan berderak lainnya, dan kali ini peluru yang dimuat ulang Lin Zui hampir habis. Lin Zui berbisik dengan suara rendah. Dengar, tidak peduli siapa yang akan baku tembak nanti, ingat, jangan bergerak tanpa gencatan senjata, dan pastikan untuk melindungi dirimu sendiri. Gu Qingqing bisa mendengar suaranya semakin rendah. Melihat wajahnya yang agak pucat, Gu Qingqing segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana kabarmu? Sang Xia mengatakan bahwa bencana itu telah berlangsung selama ribuan tahun. Aku akan mati. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi kematian, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berdarah di sisinya dan menunggu sedikit kematian. Perasaan harapan yang diungkapkan dari tangannya sedikit demi sedikit membuat orang merasa lebih khawatir daripada membunuh. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan hanya dia yang akan terus menghalangi, dan sekarang dia telah melibatkan orang lain. Ketika 8 karakter Hu akhirnya mendekati mereka dan mengarahkan moncongnya ke kepalanya, dia memblokir Lin Zui dari belakang dan menutup matanya sendiri. Hanya ada suara tembakan yang memekakkan telinga di telinga. Dia membuka matanya dan hanya melihat Hujam yang jatuh di depannya dengan wajah yang tidak percaya, dengan luka tembak di kepalanya. Leng Xicheng muncul dengan cemas di belakangnya. 2205 penyerangan, 24. Saat api sedang membara, dia hanya melihat wajah kota Lengxi yang dipenuhi debu dan asap mengepul, serta sepasang mata kuning yang tegang. Begitu Leng Xicheng melihatnya mengerutkan kening, mengangkat bahu, dan matanya tampak sedikit berair. Dia memeluknya dalam sekejap, memeluknya tanpa ingin melakukan apa-apa. Dia benar-benar menyentuh otot dan kulitnya, merasakan denyut nadinya, mencium bau tubuhnya, dan merasakan rambut di telinga. Itu benar, dia masih hidup. Bagaimanapun juga, baguslah dia baik-baik saja. Baguslah dia masih hidup. Gu Qingqing terdiam sesaat ketika Leng Xicheng memeluknya. Namun, tubuhnya, pelukannya, kekuatannya begitu nyata, dan nyata seolah-olah membuatnya memiliki ilusi yang tidak nyata. Bukan hanya di saat hidup dan mati seperti ini, tetapi juga karena dia bercerai, bukan karena perasaan puas yang jarang dia rasakan sejak mengenal Leng Xicheng. Bentuk dadanya sangat lebar dan lengannya sangat kuat, dia benar-benar bisa diandalkan. Ketika Lin Zui baru muncul, dia memiliki keraguan dan ketidakpercayaan. Melihat dia terluka, dia sedikit khawatir dan menyalahkan dirinya sendiri. Belum lagi melihat Chen Wenji atau Ba Zihu, sepertinya dia melewati kematian lagi dan lagi, selain takut adalah kebencian. Namun, pada saat ia melihat Leng Xicheng, tidak peduli apakah ia mencintai atau membenci pria ini, membenci atau menjalin hubungan, ia harus mengakui bahwa pada saat ini, ketika ia melihat wajahnya, suasana hati yang awalnya tegang tiba-tiba menjadi tenang. Begitu stabil, dia telah melakukan perjalanan jauh, diculik dan dikejar, dan penderitaan sepanjang jalan ini tampaknya memiliki sedikit katarsis dalam sekejap. Sebelumnya, dia berusaha keras untuk menahan dirinya agar tidak menangis, tetapi melihatnya, sepertinya hatinya merasa sedikit sedih dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Pengejaran yang baru saja dia lakukan, 1 tahun setelah perceraian, 4 tahun setelah pernikahan, dan 11 tahun berkenalan, semua penderitanya, termasuk yang baru saja dia lakukan, semuanya karena pria ini. Dia seharusnya membenci dan membenci pria ini, tetapi pada saat ini, di dalam pelukannya, rasa akrab ini datang. Semua kekuatan, kesabaran, ketakutan, dan kemarahannya menghilang, dan hanya air mata yang tersisa. Kenapa kamu menangis? Leng Xicheng juga mendengar teriakannya dan segera melepaskan tangannya untuk melihatnya. Begitu dekat, ia melihat wajah Gu Qingqing yang kotor, dan karena ia mendaki gunung, ia menyentuh dan melebarkan guling, ada bekas darah samar di beberapa tempat, pakaiannya juga compang camping, dan ada bekas memar di pergelangan tangan dan bahunya, dan tiba-tiba merasa sedih. Apakah mereka melecehkanmu? Katakan padaku. Gu Qingqing tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat wajah Leng Xicheng, amarah yang sebelumnya terpendam meledak dalam sekejap. Ia mendorongnya dan menamparkan wajah Leng Xicheng dengan keras. Dengan suara, jepret, memukul keras wajahnya. Dia benar-benar membenci inilah yang menyakitinya dengan situasi seperti itu,
menyakitinya secara misterius yang dibenci oleh begitu banyak wanita, mengapa dia ingin dia membayar kembali hutang bunga persiknya. Dasar bajingan. Namun, sebelum memutuskan keduanya ditampar, Leng Xicheng tiba-tiba memeluknya lagi dan melebarkan sayapnya ke samping. Hati-hati. Kemudian, ia melihat seorang bawahan berjenggot di belakangnya, memegang pisau, dan menyembunyikan punggung Leng Xicheng dengan ganas. 2206 serangan, 25. Leng Xicheng memunggunginya dengan suara klik. Pisau itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ada cairan hangat yang memercik ke wajahnya dan ada yang amis. Dia hanya melihat darah merah di depannya. Sulit untuk menggambarkan perasaan apa itu. Lin Zui juga berdarah barusan. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri, hanya khawatir, tetapi sedih. Tetapi Leng Xicheng telah dipotong. Meskipun ia telah bertekad untuk menarik garis yang jelas dengannya, jantungnya sepertinya berhenti berdetak untuk sesaat. Pelindung tubuh dapat melindungi dari peluru, tetapi pisau umumnya tidak dapat dilindungi. Dia melihat darah masih menyembur ke arah ujung pisau. Sebelum dia bisa terkejut, orang itu kembali mengambil pisau kedua. Kali ini Leng Xicheng bereaksi lebih cepat, ia mendorongnya secara langsung, dan ketika berbalik, ia menendang ke samping dan menendang dada pria itu. Gu Qingqing didorong, orang itu ditendang, tapi ia masih memiliki pisau di tangannya. Setelah jatuh ke tanah, ia segera bangkit dan bertarung dengan Leng Xicheng. Mungkin karena pistol terlihat jauh dari tembakan, tidak setajam ini, dengan satu pukulan, memancing rasa sejati dari daging yang ditempelkan, mungkin karena, pihak yang berperang adalah hubungan Leng Xiaoqiong, dia memandang Leng Xiaoxia dengan tangan kosong, berebut dengan seorang laki-laki yang memegang pisau dan pukulan. Setiap kali ujung pedang menebas dan menusuk, sebilah pedang tajam hampir menggores kulit Leng Xiuchai, satu persatu sangat berbahaya. Terutama di belakang Leng Xicheng masih ada luka bacok. Setiap kali ia membalikkan tubuhnya, ia bisa melihat pakaian yang tergores oleh pisau, dan luka merah yang menjulang di dalamnya. Untungnya, Leng Xicheng dibesarkan di Eropa dengan ayah angkatnya. Selain bermain dengan kecerdikan, ia juga berani menikam ayahnya di usia muda. Setelah dewasa, saya juga berlatih seni bela diri dengan kakek nenek saya dan memperkuat tubuh saya. Meskipun telah menjadi manajemen perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, mereka sering berolahraga dan tidak selalu dipukuli secara pasif. Pria itu terbelah lagi, Leng Xicheng menghindar, meraih pergelangan tangannya yang memegang pisau, dan tangan yang lain mengubah telapak tangannya menjadi pisau. Pria itu menarik pergelangan tangannya dengan kuat, lalu melepaskannya dengan rasa sakit. Kedua orang itu tidak memiliki pisau lagi, dan semangat Leng Xicheng semakin meningkat. Ia berlutut di atas perut pria itu dengan keras. Leng Xicheng meninju tubuhnya dan langsung menjatuhkannya, kemudian meninju lagi dan lagi. Menurutmu, apa yang baru saja kalian lakukan terhadap Qingqing? Apa kalian menindasnya? Pria itu membuka mulutnya dan berteriak sembarangan. Ia berbicara bahasa asing. Leng Xicheng sama sekali tidak mengerti, ia juga tidak perlu mengerti. Ia menangkap Gu Qingqing dan hampir membunuh Gu Qingqing, itu sudah cukup untuk membunuhnya sendiri. Katakan, mengapa kalian menangkapnya? Siapa yang menginstruksikan kalian di belakang? Mengapa kalian ingin membunuhnya? Katakan atau tidak. Dia masih terus memukul dengan satu pukulan, beberapa hari ini ketakutan, tidak, seharusnya, adalah tahun setelah perceraian, adalah 4 tahun menikah dan 11 tahun berkenalan dengannya, dan segala kekejian yang disimpannya telah meledak. Pukulan ganda seperti beban, pukulan demi pukulan menghantam wajah lelaki itu dengan keras, di kepala, tubuh, dia memukul wajahnya dengan mimisan. Awalnya dia memohon ampun, setelah itu, hanya untuk melampiaskan amarah, tidak ada udara masuk. Baiklah, jangan pukul lagi, kalau kamu pukul lagi, kamu tidak akan bisa hidup lagi. Gu Qingqing yang memohon ampun. Aku tahu siapa yang menculikku, jadi bawa Lin Zuyi ke rumah sakit dulu. Dia tertembak parah. Setelah jeda, dia melirik punggung Leng Xicheng lagi. Dan kamu. 2207 serangan, 26. Ketika mendengar kalimat pertama, reaksi pertama Leng Xicheng menoleh dan menatap Lin Zuyi. Ia sama dengan Gu Qingqing. Yang pertama ia pikirkan adalah mengapa ia muncul di sini. Apakah ia adalah rekan orang-orang ini, dan kebetulan bergabung untuk menipu kepercayaannya? Jika tidak, apakah Gu Qingqing dan Lin Zuyi bisa mundur di depan penjahat bersenjata? Namun,
Ketika mendengar kalimat kedua, meskipun Gu Qingqing tidak terlalu dekat, ia masih bisa merasakan bahwa Gu Qingqing masih merindukan dirinya sendiri. Cari Lin Zuyi atau cari orang lain untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak ingin, dia tidak bahagia. Terlebih lagi, dia teringat sekilas, matanya kembali melihat ke seluruh tubuhnya dan menemukan bahwa meskipun pakaiannya rusak, tetapi dia masih terlihat sopan, terutama bagian yang membungkusnya. Petik 2. Kamu tidak apa-apa. Gu Qingqing tidak ingin menjawabnya, tapi pada detik berikutnya, Leng Xicheng sedikit menantikan dan bertanya dengan sedikit takut-takut, "Perut, kamu baik-baik saja?" Tanpa diduga, mata Gu Qingqing langsung menjadi tajam. "Ada apa kamu?" Leng Xicheng juga tidak terlalu bersumpah, ia hanya melangkah maju, mengulurkan tangan untuk memegang punggungnya, mengulurkan tangan setengah, dan tidak berani naik, akhirnya berbisik, "Kenapa kamu tidak peduli denganku? Aku seorang ayah, dan kau bukan Bunda Maria. Bagaimana bisa kau punya anak tanpa aku?" Sebelum dia selesai berbicara, Gu Qingqing menyampaikan samar-samar, "Seperti tidak ada kondisimu," dan langsung kembali untuk melihat situasi Lin Zuyi. Leng Xicheng merasa sedikit khawatir, aneh, dan bingung. Ia melihat Gu Qingqing benar-benar merawat Lin Zuyi dan menyorotinya dengan kebencian. Untuk sesaat, petugas polisi yang berada di pengasingan masuk, membersihkan sisa-sisa pasukan di sini, melawan, dan merebut senjata mereka. Ketika Leng Xicheng tiba, dia terkejut. Selain beberapa mayat, ada Lin Zuyi dan dirinya yang terluka parah. Lin Zuyi tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi, bahkan wajahnya juga putih. Gu Qingqing langsung datang. "Petugas polisi, bisakah kamu membawa Direktur Lin ke rumah sakit? Dia berdarah terlalu banyak, jika tidak pergi ke rumah sakit, dia akan terlambat." Petugas polisi itu sendiri merasa malu. "Tapi di sini ada banyak penjelajahan darat. Bukannya kami tidak ingin mengantarkannya, kami juga tidak datang dengan mobil. Rumah sakit jauh di sini, jadi kami hanya bisa membalutnya dan mengangkatnya terlebih dahulu, kecuali naik pesawat." Hanya Leng Xicheng yang memiliki pesawat itu. Ia pikir Gu Qingqing akan kembali dan memohon padanya, tetapi ia tidak menyangka Gu Qingqing berkata, "Kalau begitu tolong bantu dia membalut lukanya dulu." Leng Xicheng terus mengerutkan keningnya tentang gadis di samping, terutama ketika ia melihatnya terus bertanya dengan lembut. "Kamu tidak apa-apa, bertahanlah, jangan tidur, kamu akan segera kembali." Setiap kata yang dia ucapkan, berkerut lebih dalam. Seorang petugas polisi juga menemukan luka di belakang Leng Xicheng, dan dengan ramah bertanya kepadanya, "Presiden Leng, lukamu. Wei Yai tidak akan mati." Leng Xicheng menatap petugas polisi itu dengan dingin. Saat naik pesawat, Gu Qingqing juga selalu menjaga Lin Zuyi. Leng Xicheng melihat ke samping dengan dingin, dan pengawal lain bertanya, "Tuan Leng, lukamu." Leng Xicheng baru saja ingin marah, ia menoleh dan melihat Gu Qingqing merawat Lin Zuyi seperti ini. Tiba-tiba, ia memiliki sedikit pemikiran di dalam hatinya. Ia segera berkata dengan nada yang lebih berlebihan, "Aku tidak tahu apakah ada tulang yang patah, tidak bisa bergerak, dan itu menyakitkan." Setelah mengatakannya, Gu Qingqing menoleh dan melirik ke arah Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak bereaksi sama sekali, dan masih menjaga Lin Zuyi. 2208 serangan, 27. Pengawal itu kembali bertanya, "Tuan Leng, apakah Anda ingin segera menanganinya?" Kali ini Leng Xicheng menyorotnya kembali dengan marah. Satu kata demi kata keluar dari giginya. "Aku tidak akan mati." Setelah berbicara, ia duduk di samping dan melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Setiap kali ia jatuh pada Gu Qingqing yang menjaga Lin Zuyi, ia kembali dengan alis berkerut. Yang tidak dia ketahui adalah, setelah dia berbalik, Gu Qingqing terus melihat ke belakang. Luka di punggung yang tidak dibalut memang agak serius, mewarnai kemeja putihnya menjadi merah. Tapi tidak peduli seberapa jauh, begitu memikirkan apa yang terjadi selama periode waktu ini, cahaya di matanya menghilang dalam sekejap. Dia menundukkan kepalanya dan sepertinya sedang menatap Lin Zuyi, tetapi ketika dilihat lebih dekat, matanya tidak jatuh. Mereka naik pesawat dan dengan cepat kembali ke kota. Leng Xicheng menghubungi rumah sakit terlebih dahulu dan langsung meminta pilot untuk mendaratkan pesawat di atap rumah sakit pertama. Lin Zuyi mengatur operasi untuk pertama kalinya, dan Gu Qingqing melihat ranjang rumah sakit Lin Zuyi didorong ke ruang operasi, dan ia melihat pintunya tertutup.
Dokter yang merawat di samping datang, dia juga memberi perintah, "Dokter, tolong selamatkan dia. Dokter akan mencoba yang terbaik. Jangan khawatir, kamu juga akan melakukannya sendiri. Dokter, lakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Oh ya, harus mencari dokter kebidanan dan kandungan." Gu Qingqing bahkan tidak meliriknya, hanya menambahkan, "Ada luka tembak di belakangnya, dan peluru ada di dekat tulang rusuk dan ke-11 di sebelah kanan." Setelah itu, ia duduk di kursi di sebelahnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Leng Xicheng. Ketika dokter akan masuk, Leng Xicheng masih menggenggam lengannya dan berbisik, "Dokter, jangan lupa untuk tidak memberikan obat anestesi dan bertindak lebih keras nanti." Dia berbalik dan berjalan ke samping Gu Qingqing, sepertinya tidak ada yang terjadi sambil lalu, dan membujuknya. "Kamu juga tidak sehat, pergilah melihatnya dulu." Gu Qingqing baru berkata dalam waktu yang lama, "Operasinya belum selesai, dan aku tidak akan pergi tanpa keselamatan." Leng Xicheng masih ingin membujuknya, ia menundukkan kepalanya, menunduk, dan tidak mau memedulikan orang lain. Pengawal itu juga menjelajahi datang dan menangkap seorang dokter bedah. "Dokter, Presiden Leng kami terluka di belakang, cepat bantu dia melihatnya." Dokter bedah baru saja melangkah maju, Leng Xicheng memandang dokter dengan dingin, menutup matanya dan berkata dengan ringan, "Tidak akan mati." Dokter ahli bedah juga berkata, "Tuan Leng, lebih baik biarkan aku melihatnya. Aku mendengar punggungmu tidak bisa bergerak, dan darahmu masih ada di urutan kedua. Tidak baik jika kamu terluka atau terinfeksi." Gu Qingqing juga memperhatikan bahwa kuku kakinya memerah, dan darahnya mengalir ke celananya. Jelas, dia terluka sangat dalam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Leng Xicheng berkata dengan tenang, "Apa yang aku anggap sebagai pria dewasa. Tidak seperti Lin Zui yang terbaring di ruang operasi, bahkan ketika dia hamil dan terluka, dia berkenan untuk menunggunya keluar di sini, seperti saya." Pengawal itu baru mengerti dan segera melirik ke arah Gu Qingqing, "Nona Gu, Anda baru saja memasuki ruang operasi. Anda tidak bisa menunggu di sini, menyarankan Anda pergi dan memeriksa tubuh Anda bersama Tuan Leng." Gu Qingqing mengernyit. Ia tidak ingin dipaksa olehnya, tetapi hanya duduk di dekatnya, bahkan jika tidak melihatnya, ia bisa mencium bau darah di tubuhnya. Meskipun dia sama sekali tidak memiliki harapan untuk pria itu, tapi ketika mencium bau darah, bahkan ketika dia menutup matanya, dia bisa memikirkan adegan di mana Leng Xicheng baru saja dipenggal di belakangnya. 2209 Membangun kembali kebaikan lama, 1. Ekspresinya sedikit goyah, dan pengawal itu segera membujuk. "Tai, Nona Gu, lihatlah. Tuan Lin baru saja dikirim untuk operasi, bahkan jika operasinya cepat, butuh waktu beberapa jam. Meskipun Anda tidak melakukan pemeriksaan, polisi harus mencatat jika mereka datang, dan Anda harus pergi pada saat itu, bukan?" Gu Qingqing masih menundukkan kepalanya, tetapi setelah matanya berkumpul di pergelangan tangan Leng Xicheng, ia masih mengangguk. Pengawal itu tidak bodoh, jadi ia segera mengatur dirinya sendiri dan Leng Xicheng ke ruang gawat darurat, dan secara khusus menyerahkan dokter yang memeriksa untuk memberikan instruksi. Gu Qingqing tidak terluka parah, pada dasarnya ia mengalami lecet dan terluka. Ketika ia ingin disuntik dan disinfeksi, Leng Xicheng juga menekankan, "Ada anak di perut, hati-hati dengan obat." Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Ketika dia membantah, dia menoleh dan melihat dokter melepas pakaiannya untuk Leng Xicheng, menunjukkan bekas luka yang mengerikan. Pakaian yang dilemparkan ke lantai penuh dengan darah, dan mata tampak panas. Dokter awalnya diinstruksikan oleh pengawal dan berpikir bagaimana cara mengatakan kondisi Leng Xicheng sedikit lebih serius untuk membangkitkan belasan belas kasihannya, tetapi ketika melihat luka di belakangnya, itu cukup menakutkan. Gu Qingqing menoleh dan menatap punggungnya tanpa berkedip. Dokter itu juga tahu dan segera menyapa, "Nona Gu, mungkin kamu membantuku dan memberiku obat." Mungkin karena dihentikannya luka mengerikan Leng Xicheng saat ini, ia juga tidak bertanya mengapa tidak ada perawat lain yang membantu, mengangguk dan berjalan mendekat. Dia melihat dokter mengoleskan kapas hitam yang berisi alkohol ke luka Leng Xicheng secara merata. Setiap kali menyentuh kulitnya, meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, tubuhnya secara refleks gemetar. Dokter itu kemudian berkata, "Untungnya, pisau ini tidak menusuk lebih dalam lagi. Jika tidak, pisau ini akan menembus perutmu dan melukai organ dalammu,
dan itu akan berakhir. Meskipun Gu Qingqing tidak berbicara, matanya terus menatap luka di tubuhnya. Alkohol sudah disterilkan, dan obat di atas juga merangsang. Setelah obat itu selesai dan dibalut, meskipun Leng Xicheng tidak mengucapkan sepatah kata pun, dahinya penuh dengan keringat. Setelah dokter memberikan tetanus, dia meminta untuk beristirahat di ruang gawat darurat. Nanti, dia akan datang untuk menguji apakah ada demam. Leng Xicheng mengangguk dan dokter keluar dengan bijak. Setelah dokter pergi, Gu Qingqing segera mundur dan menjaga jarak darinya. Leng Xicheng mengenakan pakaiannya dengan tenang, tidak ada orang yang berbicara di dalam ruangan, hanya jam dinding yang bergetar. Setelah waktu yang lama, Gu Qingqing baru saja bangkit untuk melihat operasi Lin Zui. Leng Xicheng berkata, "Aku pikir aku sangat beruntung." Gu Qingqing sedikit mengernyit. Ia mengancingkan kancing satu persatu dan berkata lagi untuk waktu yang lama. "Kamu masih hidup, aku belum menikah. Apalagi anak kami baik-baik saja." Mendengar dua kalimat pertama, Gu Qingqing masih belum bereaksi. Tapi kalimat terakhir ini hampir membuatnya marah. Ia bersemangat dan tertawa. "Leng Xicheng, sudah cukup. Apakah ini menyenangkan? Terima kasih telah menyelamatkanku, tapi apa hubunganku kalian? Apa oke kalian? Mengapa tidak ada peraturan?" Leng Xicheng segera menoleh dan berjalan mendekat. "Aku tahu, apa yang aku katakan sebelumnya sudah keterlaluan. Tapi saat itu, aku tidak tahu, ternyata di dalam hatimu ada aku. Jika aku tahu, aku tidak akan menceraikanmu." 2210 Membangun kembali kebaikan lama, 2. Kami sudah bercerai. Nada bicara Gu Qingqing terdengar tenang, seolah itu bukan apa yang terjadi padanya. "Jadi, kamu tidak menyangkal, kamu mencintaiku." Ketika Leng Xicheng mengatakan ini, terutama kata, cinta kalimat, bahkan suaranya bergetar. Dalam pernikahan terakhir kali, meskipun Ni Zining kecewa dengan kebencian, Gu Qingqing menyukainya, dan selalu menyukainya. Namun, tanpa konfirmasi pribadi, dia masih sedikit ragu. Dia bahkan sedikit curiga bahwa Ni Zining sengaja mengatakan ini, hanya untuk menekannya dan membiarkannya menderita. Sebelum Gu Qingqing menghilang, ia ingin membangunnya untuk pertama kalinya. Karena kalimat ini, ia baru saja bertanya dengan begitu ringan, karena takut Gu Qingqing memperhatikan niatnya dan juga sengaja menyangkal atau mengakuinya. Namun, ketika dia bertanya sendiri, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang dan suaranya tiba-tiba bergetar. Dia benar-benar takut, dia tidak mengakuinya. Gu Qingqing sedikit terkejut dan menoleh untuk melihat wajahnya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah mengucapkan kata cinta. Sebelum menikah, setelah menikah, dan bercerai. Saat menjalin hubungan terbaik, dia juga sedang membahas bagaimana mempertahankan pernikahan. Apakah penting baginya untuk mencintai seseorang? "Kami sudah bercerai." Dia menekankan sekali lagi. Dan dia tidak ingin terlibat lagi dengannya. Selama bertahun-tahun bersamanya, jika dipikir-pikir, hidupnya hanyalah bagian dari abu-abu. Penulisan ini, bisa dikatakan karena Leng Xicheng. Jika bukan karena dia yang sembarangan merekrut bunga persik, tidak akan ada orang gila seperti Chen Wenji yang mencarinya. Jadi kamu tidak menyangkal, kamu benar-benar mencintaiku. Dari dulu sampai sekarang, paling tidak sejak kita menikah, kamu selalu memilikiku. Tidak Ni Zining, tidak ada orang lain, hanya ada aku sepanjang waktu. Leng Xicheng maju lagi, matanya yang kuning menyala. Gu Qingqing mundur, ia maju lagi. Gu Qingqing ingin berbalik, ia meletakkan tangannya di bahu Gu Qingqing. Gu Qingqing memegangi kepalanya, ia mengeluarkan satu genggaman dan mencubit dagunya, sehingga tidak bisa lepas dari dirinya. "Jawab aku, bukankah aku sudah puas dengan perubahan sebelumnya?" Gu Qingqing mengangkat matanya tampak tenang. Apalagi jika dia tidak tahu ketika dia menikah, dia pernah mengatakan itu sebelumnya. Tetapi pada saat itu, Leng Xicheng masih bermaksud sinis terhadapnya, mengira bahwa ia dan ibunya akan menipu uang. Ya, dia memang mengutarakan kali terakhir, tapi saat itu ibunya memang menelepon terlalu kebetulan. Ditambah dengan pernyataan cintanya sendiri sebelumnya, dia juga menolaknya dengan keras. Tentu saja dia mengira Gu Qingqing hanya karena uang, dan tidak mencintainya dengan tulus. "Jadi, kamu benar-benar..." Mendengar kalimat ini di dalam gereja, mana ada Gu Qingqing sendiri yang mengaku terkejut. Tiba-tiba dia merasa seperti orang bodoh.
Dia telah mencintai wanita yang tidak bisa dia inginkan selama bertahun-tahun, tapi dia begitu bodoh sehingga dia tidak pernah tahu. Gu Qingqing menamparkan nepuk tangannya yang mencubit dagunya dengan ringan, lalu menamparkan nepuk tangan yang memegang bahunya, membalikkan, dan menekankan lagi. Kita sudah bercerai, aku juga tidak berencana untuk membangun kembali yang lama. Kau menyelamatkanku hari ini, dan aku berterima kasih. Jadi kita bisa berpisah dan tidak saling berhubungan lagi. Tapi kamu masih mencintaiku. Aku juga, apalagi kita masih punya anak. Selanjutnya bab 2211 membangun kembali kebaikan lama 3.